Oke guys, hari ini aku pengen sedikit dijelasin tentang yang sempat juga dibicarakan di forum, yaitu buat apa ada bela diri di kepolisian ataupun juga di militer. Yang mesti dipahami adalah ada beberapa situasi di mana senjata primer ya bagi di kepolisian maupun juga di militer itu tidak bisa digunakan karena situasional. Situasional itu bisa macam-macam ya. Bisa artinya saya ada trouble dengan senjata saya, ada juga karena faktor lingkungan, mungkin daerahnya ada gas, ada kimia, sehingga jika saya melakukan penembakan itu bisa berakibat ada kebakaran, ataupun juga memang situasinya tidak memungkinkan untuk menembak. Dalam arti tersangka ataupun orang yang pengen saya tangkap harus saya bawa dalam keadaan hidup, ya, dimana dalam konteks tersebut dalam jarak dekat, ya, disitulah bela diri itu berfungsi. Saya akan sedikit menjelaskan penjelasan tadi dengan cara live fire. Kita akan ibaratkan sekarang ini saya akan menembak 3 sasaran, di mana sasaran pertama dan kedua adalah sasaran dari jarak yang lumayan jauh, sedangkan jarak ketiga ini harus sedikit dibayangkan ya, karena kita untuk keamanan kita tidak bisa benar-benar mengarahkan senjata kita ke teman kita. Jadi bayangkan di serangan ketiga ya, ada lawan yang mendekat dengan jarak dekat ya, dan setelah saya melakukan penembakan, katakanlah saya mengalami trouble dengan senjata saya, sehingga pada jarak dekat tersebut saya harus menggunakan bela diri saya, atau mungkin lebih tepatnya kombatif saya atau teknik kombatif saya untuk bisa melumpuhkan lawan sehingga kembali ke senjata primer saya. Oke, kita coba. Ingat, ini tiga sasaran. Sasaran pertama dan kedua adalah jarak jauh. Sasaran ketiga, bayangkan ya, ini saya menghadapi lawan pada jarak dekat. Ya, mungkin dia menyerang saya dengan senjata tajam atau apapun itu. Oke, kita coba. Aba-aba ntar dari kameramen. Shooter, are you ready? Stand by. Start! Oke, jadi tadi kita lihat di ketiga ya, tadi setelah saya dalam kontak senjata saya mengalami trouble dengan senjata saya, itu adanya peluru yang habis, ya kan? Dan di situasi itu tadi kita beranggapan bahwa musuh tetap maju ke depan, sehingga saya harus menggunakan kemampuan tangan kosong saya untuk bisa menghalangi lawan, ya kan? Situasi lainnya juga bisa seperti ini. Oke, kita maju ke depan. Kita akan ambil jarak kurang lebih seperti ini. Namun lagi-lagi bayangkan lawan saya berada di jarak yang relatif dekat. Mungkin dia kurang lebih katakanlah jarak 1 lengan daripada saya, ya kan? Sehingga dalam konteks ini, di sinilah kemampuan bela diri kita atau kemampuan kombatif kita harus bisa kita gunakan. Contoh seperti ini ya. Jadi katakanlah saya berhadapan dengan lawan, saya mendapat sinyal atau mungkin saya mendapat pertanda bahwa dia akan menyerang berbahaya ya, sehingga saya secara inisiatif mengambil tindakan terlebih dahulu dengan cara melumpuhkan lawan ya. Namun pada saat melakukan hal tersebut, saya juga lagi-lagi mengalami trouble dengan senjata saya. So, dari sini ya, apa-apa dari kameramen. Ready? Up! Oke, jadi dalam konteks tadi, ya kan, katakanlah tadi senjata saya ada trouble, sehingga sekarang saya bisa menggunakan senjata saya sebagai benda pemukul, ya, yang itu bisa saya ambil tekniknya dari teknik bela diri. Dari sini saya bisa pakai pukulan saya, ya, baru kemudian saat lawan sudah mengambil atau sudah ada jarak antara saya dengan lawan,
kembali saya operasikan lagi senjata saya untuk saya tembak lawan saya. Oke, so di konteks itulah ya kita menggunakan bela diri. Terakhir, bela diri itu juga berguna dalam konteks yang kayak tadi saya bilang ya, penangkapan. Karena kalau kita konteksnya untuk penangkapan, mau tidak mau kita harus bisa memegang lawan yang kita ingin tangkap. Ya, dimana kalau misalnya ada pergumulan, ada perlawanan dari lawan pada fase itu, saya harus menggunakan kemampuan bela diri saya untuk bisa melumpuhkan dia. Oke, jadi mudah-mudahan dengan penjelasan video ini bisa sedikit menjelaskan pentingnya bela diri atau mungkin kenapa masih ada bela diri di kepolisian dan juga di militer. Lagi-lagi senjata itu adalah sebagai salah satu tools atau medium untuk bisa melaksanakan tugas kita, dan kita selalu juga harus bisa mengakomodir tools kita, apakah itu tangan kosong, senjata, untuk bisa menyelesaikan tugas kita ataupun juga mengamankan lawan kita. Oke, terima kasih untuk atensinya, semoga bermanfaat dan juga selamat berlatih.